Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngelihat ke belakang ngapain, Pak? Oh, dia dikibulin. Di prank ya. Baik, siapa yang siap meraih mimpi-mimpinya? Siapa yang siap mengeksekusi mimpi-mimpinya? Siapa yang ingin dua-duanya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ambadu. Baik, insya Allah kita akan belajar sesuatu selama 3 hari ini. Bisa jadi ada mimpi-mimpi kita yang belum tercapai, betul? Bisa jadi juga karena tidak dieksekusi. Ya, contoh. Siapa yang sudah ikut PBTR? Siapa yang udah lunas? Hah? Oh, masih proses ya. Di PBTR kita mempelajari strategi melunasi utang, betul? Tapi kalau tidak dieksekusi, lunas nggak utangnya? Enggak ya. Begitu juga dengan bisa jadi ada target atau cita-cita kita dalam bisnis, dalam kehidupan yang tidak tercapai. Bisa jadi kendalanya karena tidak dieksekusi ya. Baik, alhamdulillah hari ini berkumpul sekitar 53 orang dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Ya. Kita absen dulu ya. Kita absen dari mulai Pulau Sumatera ada? Sumatera? Waduh. Ya ini muka-muka lama ya. Sumatera, Aceh. Utara berdua aja bang. Bertiga. Itu Medan rasa Sunda ya. Sumatera Barat. Oke, Riau. Jambi. Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Lampung. Wah, nggak ada Lampung ya. Baik, kita ke kanan, Kalimantan. IKN, sombong sekarang udah punya IKN. Sombong udah punya IKN ya. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa. Ya kita kasih IKN yang ke sana. Baik, Kalimantan, Sulawesi kanan ada. Ke bawah, oh ada. Dari mana Pak? Manado. Alhamdulillah. Ke bawah Jawa. Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Siapa? Jogja. Oke, geser. NTB, NTT, Bali, Papua ada. Oh, ada Pak. Bapak dari Papua Pak. Papua mana Pak? Sorong ya, alhamdulillah. Berarti hampir dari Sabang sampai Merauke ada ya. Baik, insya Allah selama 3 hari ini tolong duduk anteng ya, tolong duduk anteng karena materi yang satu dengan yang lain berkaitan. Nah, ngomong-ngomong saya minta tolong untuk berdiri dulu sebentar. Kursi yang kosong diisi dulu yang depan. Monggo. Ibu-ibu udah full ya? Bapak-bapak Bu maksudnya Bu. Bapak-bapak emang enggak? Yang kosong depan diisi dulu Pak. Nah, biar nanti ada yang ngisi di belakang. Baik, sudah silakan duduk kembali. Baik, seperti biasa. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya, yang baru ikut pertama kali event atau program dari Syariah Award, angkat tangan. Oke, lebih banyak ibu-ibu, saya mau tanya ibu-ibu dulu. Tahunya dari mana Bu? Instagram, Ibu? Oh, ada yang sudah pernah ikut ya? Baik, yang lain? Oh, satu tim, satu geng, ya, satu kubu. Bapak-bapak tadi angkat tangan yang baru tahu. Mana tadi? Ada? Dari mana? Oh, ini ya, taunya. Siapa orang tuanya? Oh, anaknya Pak Acong ya? Oh iya, siap. Siapa lagi Bapak-bapak?
Dari mana Pak, tahunya Pak? Sama itu juga, waduh banyak sekali ya kubunya ya. Ada lagi? Baik. Oh iya Bu, dari mana Bu? Iya. Oh gitu. Infonya dari mana? Keluarga suami. Sama Pak? Beda? Oh Pak, siap. Baik, seperti biasa di program MMC atau Syariah World, di hari pertama, di pagi hari ada apa? Ada rule ya. Kita sampaikan rule-nya langsung. Oh ya, ngomong-ngomong siap sampai 3 hari enggak? 4 hari? Nambah? Hah? Sebulan. Ekstrim. Ya, bisa jadi sampai 4 hari. Siap-siap 4 hari. Siapa yang udah pesen tiket? Oh enggak ada, aman berarti ya, aman. Ya baik, rule of the game yang pertama adalah on time mean early. Alhamdulillah tadi saya lihat semuanya udah on time ya. Nanti pas break tolong para ahli sab ya on time. Banyak yang di kolam biasanya nanti ya. Ya itu area-area strategis. Tolong on time ya. Nanti biasanya break jam 10 masuk setengah 11. Jam 10 berapa ya kalau early itu? 10, 10, 20, 10, 15, 25 ya, tolong early. Baik, next. Segera memasuki ruangan setelah ada tanda musik seperti ini. Nah, ya, segera siap-siap di restoran, baik di kamar nanti setelah ada musik seperti ini segera menuju ke tempat pembelajaran. Memasuki ruangan setelah dipersilakan oleh petugas. Masuki ruangan dengan cara ceria. Baik, next. Angkat tangan kanannya, ambil handphonenya, dimanapun berada. Nah, di mana aja berada, ambil. Dimatikan. Oh, di kamar, aman. Aman, cari aman berarti. Oke, 10 detik saya kasih waktu untuk mematikan handphonenya. 10 detik. 5 detik lagi. 5 dinar, 4 dinar, 3 dinar, 2 dinar, 1 dinar. Baik, udah semua? Baik. Seperti biasa, apabila ada handphone yang berbunyi, siap berbagi. Berbaginya berapa? Di awal berapa ya? Di sebelumnya berapa? 1 juta. Ya, berapa lagi paling tinggi? 5 juta ya. Kan ini kan udah advance nih ya tingkatannya. Ya, jadi berapa berbaginya? 500.000. Advance Pak. Ya, berapa? Di atas 1 juta deh, berapa? Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, berapa Pak? Oke, 1.500.000 yang setuju angkat tangan. Angkat tangan. Oke, berarti 2 juta. Iyalah kan nggak angkat tangan kan? 3 juta. Baik, kita sepakati 1.500.000 untuk di hari pertama ya. Siap? Angkat tangan kanannya. Tepuk-tepuk sebelah kanannya. Bosku. Jika handphone berbunyi, sebagus apapun bunyinya, semerdu apapun suaranya, engkau harus siap berbagi. Berapa? Oke, angkat tangan kirinya. Tepuk-tepuk sebelah kirinya lagi. Oke bosku, insya Allah saya ikhlas, saya ridho. Apabila handphone saya berbunyi, saya akan berbagi. Berapa? 1.500.000 ya. Harus ada debt kolektornya tetap. Ya. Siapa yang siap? Oh, yang sangar. Agus. Wah, siap Agus. Siap ya Pak Agus ya, ada handphone berbunyi, mau itu alarm, mau itu azan nanti ya. Ada kan ya. Terus ada SMS, WA dan macam-macam, langsung tagih Pak Agus. Siap ya. Baik, 1.500.000. Lanjut. Otomatis karena handphone sudah dimatikan tidak ada selfie atau dokumentasi. Mohon maaf apabila ada nanti yang ngambil dokumentasi atau main handphone di belakang ya anteng sendiri kita tegur ya.
sama panitia ya. Boleh? Tegurnya hanya 1 kali tapi ya. Setelah itu ditegur, masih main handphone, nah udahlah ya. Tidak ada kata maaf bagimu. Ya, silakan keluar ruangan ya. Nanti ikuti sesi selanjutnya. Kepotong tuh materi beberapa ya, jadi sayang. Siap ya? Baik, lanjut. Aktif terlibat larut sepenuhnya. Memberi respon? Jika ditanya, jika diminta, apa kabar ibu-ibu hari ini? Allahu Akbar, luar biasa. Ibu-ibu ya berjenggot sekarang. Oke, saya minta semua untuk berdiri. Berkelompok, 1 kelompok, bertiga. Yang tidak boleh, oh kayaknya space-nya kurang. Berlima, maaf. Space-nya berkurang nih. Berlima. Yang belum pernah ketemu kalau bisa. Duduk di kursi boleh, duduk di atas karpet boleh. Berlima. Di sini boleh kosong depan layar. Ibu-ibu depan layar di sini kosong boleh. Enak ada sandarannya. Berlima. Ibu di sini kosong. Boleh geser. Berenam boleh. Lebih dari 6 jangan. Nah di sini kosong Bu. Jangan terlalu dempet. Kenalan dulu, boleh. Sesi kenalan hanya 30 detik. Sesi kenalan 30 detik. Dua 20 detik lagi. Kenalan dulu ya. Oke, 10 detik lagi waktu kenalannya. Lima detik lagi. Oke, baik, waktu kenalan selesai. Oke, hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Oke, ya kita mau ngapain? Mau waffle. Apa waffle-nya? Perasaan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima adalah sebelum doa. Nah, benar. Ya, pertanyaan positif. Sudah tahu pertanyaan positif? Bagaimana, Bu? Siapa yang mau sukses? Saya, ya. Yang jawabannya pasti saya dan mau. Siapa yang ingin masuk surga? Itu salah satu pertanyaan positif ya. Baik, perasaan yang disyukuri, harapan ikut acara ini, komitmen untuk mencapai harapannya, dan yang kelima adalah pertanyaan positif. Siap? Nanti bergantian satu orang. Yang pertama kita tunjuk, angkat tangannya semua. Kedepankan, fokus ke tangannya semua. Yang kukunya paling panjang mulai duluan deh. Ayo. Silakan, yang kukunya panjang mulai duluan. Masing-masing waktunya 3 menit maksimal. Silakan. Tertib selanjutnya. Sudah terima semuanya? Sudah diberi nama? Diberi nama dulu, bukunya juga. Buku jangan sampai tertukar. Ya, itu mantra pribadi. Yang ngerti hanya sendiri itu. Iya. Walaupun materinya sama, nyatetnya beda maknanya. Tas dan buku diberi nama.
Oh gitu ya, beda usulan. Beda ya. Diberi tanda boleh. Karena ini kayak sihir ya. Oke, baik. Sudah semua? Jangan sampai tertukar. Ya. Dan semua barang bawaan saat break dibawa ke luar ruangan. Karena ruangannya akan kita tata ulang, kita rapikan, kita bersihkan. Ya. Dan tempat duduk ini sifatnya tidak permanen. Dalam artian pagi ini kita duduk di depan. Ya. Bukan berarti nanti saat break, masuk break di depan lagi. Siapa cepat? Oke, lanjut. Nah, air minum juga diberi nama, udah? Udah, jangan sampai sukses. Berbeda rasa, ya. Jangan sampai tersisa, ya. Nanti saat kalau misalkan ada tersisa, dibawa aja. Nanti selesai acara, masih ada sisa, dibawa pulang, boleh. Silahkan, halal. Ya. Lanjut. Pastikan barang-barang bawaan, ya. Jaga barang bawaan pribadi, ya. Kerusakan, kehilangan bukan tanggung jawab panitia. Lanjut. Eksekusi. Kita baca bersama-sama dari adab makan dan minum. 1, 2, 3, go. 1. Kebetulan ada insiden. 2. Insiden itu bisa dikaitkan dengan 3. 4. 5. Makanya saya perlu naik 6. pakai ini. Oke, ini dalil penguatnya. Kita baca juga bersama-sama. 1, 2, 3, go. Masih. Baik, dalil kedua. 1, 2, 3, go. Ini kan untuk di kamar. Sebenarnya sih sudah bisa juga pakai itu. Oke, jadi makan sambil Iya, ini enak. dan menggunakan tangan kanan. Siap. Saling mengingatkan juga nanti di luar saat makan, saat kopi break ya. Saling mengingatkan. Lanjut. Ya. Tolong jaga area kita, kebersihan, ya biasanya bekas permen atau bekas bungkus buku tadi, ya disimpan dulu plastiknya. Insya Allah kita menyediakan tempat sampah di belakang kiri dan kanan. Ada ya. Jadi buang sampah pada tempatnya. Lanjut. Ya. Ini pun sama ya, berfoto suami istri boleh, ya, adik kakak boleh silakan. Anak, orang tua boleh silakan. Lanjut. Sudah dibawa semua? Udah siap berarti ya? Udah tahu filosofinya? Tahu, baik. Lanjut. Pak Agus. Ya, sama ini Pak Agus. Nanti Pak Agus lihat kiri kanan, kalau ada yang nggak pakai, samperin Pak Agus. 200.000 yang tidak pakai name tag. Ya, waduh name tag saya ketinggalan, 200.000. Ya, tetap. Ya, jadi yang masuk ke ruangan ini yang hanya menggunakan name tag. Ya. Lanjut. Diam anteng dalam ruangan selama pembelajaran. Ya. Pergunakan waktu break itu bagi yang mau kamar mandi silakan. Pergunakan waktu break. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat belajar silakan juga. Tapi kalau bisa saat pembelajaran anteng di dalam ruangan. Siap ya? Oke, lanjut. Kita baca bersama-sama Ibnu Qayyim. 1, 2, 3, go. Oke, yang kedua. 1, 2, 3, go. Ya, jadi ngantuk saat perang berasal dari mana? Kalau lagi belajar? Waduh ya, jadi kalau mau cuci muka boleh, mau wudhu boleh silakan. Ya, kalau lagi ngantuk. Lanjut. Harus ada jaringan, ya, jaringan internet, bukan maksudnya jaringan antar sesama peserta. Ya, dari Sabang sampai Merauke sudah ada di sini, pergunakan. Ya, manfaatkan, berkenalan, silaturahmi. Insya Allah warga Syariahun ada dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Ya, jadi harus kenal. Lanjut. Siap, rileks dan bergembira? Ini adalah slide terakhir untuk menuju materi utama. Ya, siap menerima materi utama?
akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa, komitmen juga luar biasa, punya cabang lebih dari 4. Ya. Cek. Mari kita saksikan video berikut ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kuda adalah binatang yang paling sering disebut Allah di dalam Al-Quran. Kuda. Entah mengapa, Allah selalu dan sering memberikan maklumat kepada hambanya tentang binatang yang satu ini. Bahkan disebutkan, barang siapa memelihara kuda, menungganginya, maka bulu-bulunya, kotorannya akan menjadi pemberat di yaumul akhir. Saya tidak tahu mengapa Allah menyampaikan itu kepada kita. Tugas kita sebagai orang yang mengaku beriman, mempercayainya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, terjadilah eksekusi itu. Sebagai seorang yang ingin taat dan mengeksekusi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, berusahalah ceritanya mengakrabkan diri dengan kuda. Dan tepat 30 hari yang lalu, lebih 4 hari, ada sebuah insiden yang menjadikan kaki kiri saya ini patah atau hampir patah, retak gitu. Saya bawa ronsennya ke dokter. Kata dokter, ini harus operasi Pak Rasda. Begitu kata dokter. Kapan operasinya? Besok. Lalu saya tanya kepada teman-teman, mereka mengatakan kalau dioperasi seperti itu Pak, lebih kurang Pak Rasda bisa jalan 30 hari. Baru bisa berjalan normal. Kita Pak Bu sekalian harus terbiasa mengeksekusi hal-hal yang kita anggap rumit dalam kehidupan ini dengan eksekusi yang tepat, dengan cara yang tepat. Sembari jalan saya minta pendapat oleh teman-teman yang ahli di bidang pertulangan. Setelah dia lihat ronsen, lalu dia mengatakan, Pak Rasda ini kalau sekedar melalui terapi dari kita, ini insya Allah tidak lama, hanya dibalut. Insya Allah 1 bulan udah bisa berjalan. Akhirnya saya memilih metode itu Bapak sekalian. Saya mengeksekusi itu, jadi lebih kurang saya 30 hari menggunakan tongkat lebih. Dan Alhamdulillah, sejak itu saya memutuskan, karena saya sudah terlanjur memiliki jadwal bertemu dengan Anda semua. Mungkin di antara Anda juga saya yakin ada yang mendoakan, dan atas kekuatan eksekusi, maka Alhamdulillah saya bisa berdiri di depan Anda saat ini. Itu ya. Dan tongkat ini juga Pak Bu sekalian, oleh kekuatan eksekusi, sudah bisa saya lepaskan juga. Ya. Begitulah Pak Bu sekalian, selalu banyak pilihan dalam kehidupan ini. Dan pilihan-pilihan itu akan semakin tajam, semakin tereksekusi dengan benar ketika kita mampu menganalisanya dengan tepat di awal. Gitu. Selamat kepada Anda, sudah masuk dalam ruangan ini, karena kelas ini hanya diikuti oleh orang-orang yang akan insya Allah ahli dalam eksekusi. Mana orang-orang yang ingin ahli dalam eksekusi? Mana orangnya? Yang siap mengeksekusi ide-idenya. Tos kiri kanannya katakan, kita eksekutor, ulung. Ya. Gitu. Tapi masih agak pincang dikit sih sebenarnya. Tapi masih aman, insya Allah aman. Saya beberapa hari Pak Bu sekalian sebelum ketemu Anda, saya jalan terus. Ya, karena sejak hari Jumat saya di sini, setiap pagi saya jalan terus. Sembari membayangkan Anda semua yang hadir di sini. Ya, bahwa ini sebentar lagi saya akan ketemu dengan saudara-saudara MMC dari seluruh Indonesia. Maka bagaimanapun caranya, apapun yang harus saya lakukan, saat itu saya harus mampu berdiri di atas panggung. Setiap pagi itu jalan terus gitu.
Gitu ya, siap belajar? Oke. Pak Bu sekalian, saya ingin bertanya, boleh atau boleh? Nah, mana yang baru pertama kali masuk di dalam event MMC? Mana orangnya? Oh, ini baru pertama kali semua nih ya? Oke. Asli baru pertama kali Bu ya? Asli ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini dulu juga sama ya. Biasanya kalau pertama kali itu celengak-celenguk, ini apa? Ini. Tapi insya Allah Pak Bu sekalian, makin lama Anda makin bisa menikmatinya. Amin ya. Oke. Pak Ibu sekalian, eksekusi strategi ini ada 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Kita akan belajar memahami bagaimana cara orang-orang di luar sana mengeksekusi ide-ide mereka dengan tepat. Begitu. Siapa yang ingin mengeksekusinya dengan tepat? Mana orangnya? Oke. Nah, di sesi yang pertama Pak Ibu sekalian, nanti seperti biasa kita akan break ya di sesi awal jam 9:30, mungkin sekitar 20 menit lagi lebih kurang. Nah, ada satu pertanyaan yang perlu Anda ingat-ingat. Terutama yang sudah ikut event kita. Nah, untungnya tadi mayoritas yang ada di dalam ruangan ini sudah pernah ikut event-event kita, gitu ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Silakan Kang. Pertanyaannya adalah, coba kita baca, yang slide pertama ya. Nih, ya. Sebelum Kang Hafiz sudah? Oke, di sini sudah ada yang pernah main kuda ya? Ada yang sudah pernah lihat kuda? Oh, sudah semua kalau itu ya. Kalau kata Pak Zamal tadi, wah kalau naik kuda itu yang paling nikmat tuh ngerasain suspensi kudanya. Wah, ini bahasa orang-orang yang makomnya udah tinggi sama kuda Pak. Jadi kalau Anda belum pernah naik kuda, jangan pernah bayangkan suspensi itu. Nggak bisa ngerasain itu. Iya, gitu Bang Sofian. Kuda itu ada suspensinya tuh. Ya, nah cobalah sekali-kali nanti ya. Pak Agus juga bisa naik kuda ya. Jangan bayangkan, wah gimana Kus, kayak mana badan saya kayak gini. Bisa, tenang aja. Gitu. Ada, oh dokar. Oh gitu, kudanya di depan. Yang penting ada kudanya gitu ya. Dokar. Iya Pak sekalian. Dan rata-rata pemimpin dunia itu berkuda semua rata-rata. Ya, oke. Ada pertanyaan. Tolong baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iya, ini pertanyaan. Pertanyaan untuk ditujukan terhadap slide berikut ini. Silakan Kang. Nah, kapan di mana Anda melihat slide ini di event kita? Ayo, event mana? Halo. Ini diragukan semua ini kepesertaannya ini. Gimana nih? Yes, betul. Program ini Bapak Ibu sekalian, ya slide ini ada di program TBE kita, gitu. Nah, ini dia nih programnya nih. Ya kan? Ada di program TBE. Betul ya? Yang sudah ikut TBE mana? Angkat tangan. Oke, yang belum ikut TBE, yang belum. Yang belum ikut TB, angkat tangan. Aduh ya Allah, kasihan amat ya. Oke, nggak apa-apa ya. Anda Pak Bu sekalian baru mengenal MMC kalau sudah masuk TBE. Betul atau betul? Iya. Anda nggak akan bisa kenal MMC itu apa kalau belum masuk TBE. Oke. Memangnya yang ikut TBE harus punya utang? Enggak, TBE itu termasuk juga yang tidak punya utang. Karena TBE kan ilmu kehidupan. Betul atau betul? Iya, ilmu kehidupan. Jadi hakiki hidup itu ya di TBE itu. Gitu. Kita kan ditanya 3 pertanyaan besar di situ. Masih pada ingat lah ya? Iya, pertanyaan besar yang pertama apa? Saya nggak dengar. Betul, dari mana engkau berasal? Yang kedua? Lompat. Yang kedua. Betul, untuk apa engkau
Diciptakan atau hidup? Itu pertanyaan kedua. Tadi dari mana? Lalu yang kedua, untuk apa? Pertanyaan ketiga? Iya, mau kemana, hendak kemana engkau nanti? Gitu. Itu kan pertanyaan sederhana yang mestinya sebagai orang yang beriman harus bisa jawab. Jawabannya juga harus benar itu. Simpel kan pertanyaannya. Itu kan prinsip kehidupan yang paling dasar tuh. Dari mana engkau berasal, untuk apa engkau hidup, dan hendak kemana engkau nanti setelah kematian. Selesai, clear. Nah, jawabannya jika benar, insya Allah eksekusi dalam kehidupan kita itu juga pasti benar. Karena jawabannya benar di antara 3 pertanyaan tadi. Nah, saya mah hidup Pak, senang-senang aja. Wah, hati-hati. Udah pasti itu jawaban ketiganya pasti salah. Oke, berikutnya. Kalau slide ini Anda lihat di materi mana? Di event mana? Nih. Baca judulnya. Berpikir pemikiran. Ini slide di event mana? TB kan udah tadi. Atau ada TB versi lain ya? Mungkin saya... ada. Mana Bu? Iya betul, MBUBB ya, MBUBB tepatnya di HBHB ya. Ya nggak apa-apa lah ya, 11-12 kan. Oke, lanjut. Nah, ini juga kita pelajari nih. Tolong Anda renungkan baik-baik. Ya. Kalau yang masih setengah-setengah melihat slide ini, ya nggak apa-apa. Kalau yang masih loading-loading boleh. Tapi tolong Anda renungkan slide ini. Karena slide ini, Pak Ibu sekalian, sangat bergantung Anda cerdas mengeksekusi atau enggak. Itu sangat bergantung dengan slide ini. Jadi Pak Ibu sekalian, di MMC ini ilmunya itu seperti mata rantai, Pak. Semua sudah ada dalam file Anda di kepala ini. Jadi Anda butuhkan tinggal manggil aja sebenarnya. Kalau Anda ikut semua. Itu. Makanya tadi saya tanya, Anda ingat nggak slide ini gitu? Di situ berbicara apa? Saya mau tanya kalau gitu. Baca yang putih, 1, 2, 3. Mana? Saya nggak dengar. Gitu ya. Yang paling penting mana? Oh ya, ya udah nggak apa-apa ya. Disimpan dulu jawabannya ya. Jadi fakta nggak penting. Indra nggak penting. Otak nggak penting. Oh, jadi mana yang paling penting? Saya nggak dengar mana yang paling penting. Oh. Bayangin tuh ya, hanya hitungan sekian detik aja jawaban kita bisa berubah tuh. Oke, bagus. Lanjut Mas. Ini slide-nya di mana? Setiap apa? Sama nggak ini dengan slide sebelumnya? Sama atau sama? Oke. Ada yang bisa jelaskan tuh gimana maksudnya? Hah? Coba Mas, gimana? Pemikiran itu? Coba ulangi Bu. Udah lupa? Perasaan tadi saya di sana ngomongnya kencang, yuk saya pindah lagi. Coba ulangi. Pemikiran itu mempengaruhi perasaan. Jadi perasaan kita itu mempengaruhi. Pemikiran mempengaruhi perasaan. Oke, lalu? Dari perasaan itu mempengaruhi tindakan-tindakan yang kita lakukan. Perasaan mempengaruhi tindakan-tindakan yang kita lakukan. Terus? Nah, dari tindakan itu menciptakan hasil-hasil yang terjadi sekarang. Dari tindakan itu menciptakan hasil. Hasil apa? Terjadi sekarang. Oh, hasil yang terjadi sekarang. Oke. Sudah bisa mempraktekkan? Oh, tadi kan penjelasan kan? Pertanyaan saya,
Kita kalau sudah bisa menjelaskan gitu, sudah bisa praktekin belum? Hah? Oke, nggak apa-apa ya. Oke, good. Terima kasih, Bu. Ya, apa yang disampaikan benar bahwa pemikiran itu akan membentuk sebuah perasaan, Pak Bu sekalian. Nah, ini alur proses pemikiran kita sehingga menjelma menjadi tindakan, dan tindakan itu menjelma menjadi sebuah hasil. Hasil itu entah apa sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan kita harapkan, alurnya begitu. Berarti kalau nggak sesuai, berarti di belakangnya itu ada yang nggak sesuai juga. Ya, nanti di belakang kan kita buktikan berkali-kali kaidah ini. Oke, lanjut dulu Kang. Jadi gimana ini? Ini juga slide-nya di HBHB, Pak Bu sekalian. Ini masih sama? Ada yang bisa jelaskan nih? Ayo, tadi sayap kanan saya, sekarang sayap tengah. Gimana? Ada yang bisa jelaskan? Sayap kiri? Itu kalau ada talk di situ gimana itu? Oke, sudah disimpan dulu ya. Bagus. Nah, Pak Bu sekalian, nggak apa-apa. Semua slide yang Anda lihat tadi, itu ada di event kita yang bernama Meraih Hidup Berkah, hidup berlimpah, hidup berkah. Kalau Anda masih ingat ya, itu slide-nya semua ada di situ. Ya, MHBHB itu berapa hari ya? Saya nggak dengar. Ya, 4 hari, Bu, 4 hari. Ah, nyari pesugihan? Oh iya, ya. Ini memang kalau acara, kan acara ini kan keramat, Mas. Nah, biasanya di akhir acara itu pada nyari itu di atas panggung itu. Oke, boleh kita lanjutkan? Halo, 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 boleh kita lanjutkan? Oke. Dapat nggak waktu itu pesugihannya itu ya? Di sini ada pelakunya nggak ini? Mana orangnya? Wah. Iya, ini kan kalau mau selesai event kan ini kan di akhir itu. Gimana Mas? Sudah ini ya? Sudah dipraktekin di rumah belum nih? Masya Allah ya. Ada yang waktu itu circle itu bagus. Gara-gara ini nih duduk, itu rokoknya itu 2 slop diambil di kantong, dicemplung ke dalam air itu. Sampai misu-misu sendiri tuh. Gara-gara ini. Sejak itu dia nggak merokok lagi. Nah ini Pak Bu sekalian, program ini dirancang dari alur berpikir tadi. Sehingga kenapa orang itu kok mau banting rokoknya gitu loh. Padahal sudah ribuan kali orang di luar sana nasihatin. Jangan merokok Pak, merokok itu nggak baik, mengganggu kesehatan. Nggak ada dengerin. Nah, itu berarti alur berpikir tadi ada yang terputus Bu. Begitu masuk di kelas ini, alur berpikirnya benar, nggak ada yang nyuruh itu. Muncul dengan sendiri kesadarannya, dikeluarin dua bungkus tuh. Nah, gitu Pak Bu sekalian. Nah, Anda di eksekusi strategi ini harus mampu membaca alur berpikir itu plus praktek nanti di depan customer Anda. Jadi customer Anda itu Pak Bu tidak punya pilihan. Ya memang harus belanja. Mau atau mau? Saya nggak dengar. Asik atau asik? Mau atau asik? Mau dan asik gitu dong ya, gitu. Ya, oke. Nanti kita praktek. Seharian ini Pak Bu praktek. Praktek tentang alur berpikir tadi. Ya, boleh atau boleh? Boleh. Tapi nanti seandainya larut malam gimana? Hah? Masih nyala sampai malam ya Mbak Dia. Oke, sudah. Lanjut Mas. Tolong dibaca bersama-sama. 1, 2, 3.
Ya, apa yang Anda dapat ayo tadi? Iya betul, informasi alias alur pemikiran, cara berpikir kita gitu. Kan di luar sana banyak Pak orang yang ngaku-ngakunya mikir, tapi sebenarnya dia nggak mikir. Malah kepikiran ya, oke. Jadi Bapak sekalian yang Anda lihat tadi itu adalah dasar dari sebuah pemikiran, ya. Itu adalah dasar apa? Saya nggak dengar. Itu adalah sebuah dasar? Iya, yang Anda lihat tadi itu adalah dasar dari sebuah proses pemikiran. Jadi target kita hari ini adalah kita menjadi orang yang menjadi pribadi cerdas dalam berpikir, ya. Kalau misalkan kita seorang profesional yang cerdas gitu. Seorang dokter yang cerdas. Pengusaha yang cerdas. Tim adalah tim yang cerdas. Siap menjadi seseorang yang sangat cerdas? Mana yang siap menjadi seseorang yang sangat cerdas? Timnya cerdas. Perusahaannya juga perusahaan yang cerdas. Tos kiri kanannya katakan, kita cerdas. Oke. Berikutnya. Nah, ini target kita Pak Bu sekalian. Ya. Bagi yang membawa tim pulang dari sini, insya Allah akan menjadi tim yang sangat cerdas. Siap atau siap? Bagi Anda seorang profesional, apapun profesi Anda, mau insinyur, dokter, segala macam, insya Allah Anda akan menjadi seorang dokter yang sangat cerdas. Dan ketika Anda seorang pengusaha, Anda akan menjadi seorang pengusaha yang juga cerdas. Syarat menjadi seseorang yang cerdas, pengusaha cerdas, tim cerdas, ya, seorang profesional cerdas adalah dengan cara berpikir cemerlang. Berpikir apa? Berpikir cemerlang, Bapak sekalian. Nah, mari kita pelajari kayak mana sih berpikir cemerlang itu. Apa yang dimaksud berpikir cemerlang? Nah, saya akan ulangi sekali lagi. Nah, tolong baca bersama-sama ya. Yang judulnya dulu, akal sama dengan pemikiran. 3, 2, 1. Angkat tangan kanan, tepuk sebelahnya, besti. Tolong ingat baik-baik. Akal itu sama dengan pemikiran. Saya ulangi sekali lagi. Akal sama dengan pemikiran. Angkat tangan kiri. Tepuk sebelahnya. Terima kasih besti. Tolong dengerin juga. Nasihatku berikut ini. Bacaan yang bawah, akal adalah saya berikan waktu 1,5 menit untuk memikirkan kalimat itu. Sebelum saya lanjutkan, tolong pahami, renungkan, maknai kalimat itu. 1,5 menit. Anda boleh mengkaitkan tulisan di bawah dengan gambar yang di atas. Dan Anda setelah 1,5 menit bersiap untuk menjelaskan. Disertai contoh. Anda memahami, sekaligus Anda berikan contohnya. Ketika Anda bisa memahami ini Pak Bu sekalian, Anda gampang mengelola tim. Pertanyaan Pak Zamal di Zoom kemarin itu terkait dengan pemahaman ini. Ke anak misalkan juga, Anda gampang sekali komunikasi ke anak. Ke pasangan apalagi. Satu menit lagi. Silakan Anda pahami baik-baik.
30 detik. Lima belas detik. 10 detik, 10 dinar, 9 dinar, 8 dinar, 7 dinar, 6 dinar, 5 dinar, 4 dinar, 3 dinar, 2 dinar, 1 dinar. Selesai, oke? Saya kiri saya, ada yang mau jelaskan? Siapa, yuk? Mike. Silakan angkat tangan. Atau saya tengah dulu? Ada? Oke, silakan Pak Ilham. Bagus. Terima kasih atas kesempatannya, Coach. Jadi kalau untuk di slide yang sebelumnya itu kan ada taut yang tadi itu mengarah panahnya ke cycle ini ya, Coach. Jadi akal atau taut atau pemikiran ini itu merupakan pemindahan gambaran suatu kenyataan. Suatu kenyataan itu maksudnya kalau di sini tuh objek yang ada di sini atau fakta ke dalam otak melalui panca indera. Jadi kita menggunakan panca indera kita, baik mata, pendengaran, dan 5 panca indera kita itu kita gunakan untuk melihat fakta atau melihat objek. Kemudian dari fakta atau objek itu kita masukkan ke dalam otak kita atau ke dalam ke dalam otak kita. Nah, otak itu akan mengolahnya dari pengetahuan atau informasi sebelumnya sehingga kita dapat melakukan penafsiran. Contohnya di depan kita mungkin ada papan tulis ya yang di depan itu. Nah, muncul papan tulis itu adalah sumbernya tadi dari sini karena mata saya melihat di depan ada suatu benda, kemudian benda itu saya masukkan ke dalam pikiran saya karena melihat oh ada kertasnya, oh ada warna-warni sepertinya tulisan dari spidol. Kemudian informasi sebelumnya yang saya terima, kalau ada spidol, kalau ada kertas dan segala macam, terus bentuknya flat seperti itu, oh oke, ditafsirkan bahwa ini adalah tulis. Seperti itu, Coach. Oke, terima kasih Pak Ilham. Sayap kanan saya ada? Ibu-ibu? Ini bisa dipahami ya? Bisa dipahami dan sudah diyakini bisa dipraktekkan juga. Hah? Kalau saya nanya gini, panca indera itu apa? Oke. Panca indera ya. Kalau saya bilang alat indera itu apa? Udah ganti lagi? Oke ya. Nah, saya tanya sekali lagi, alat indera apa? Ya, mata, hidung, lidah, tangan. Oke, saya ulangi ya. Hidung untuk, telinga untuk, mata untuk, lidah untuk, tangan untuk. Oke, itu namanya apa? Hah? Oke, panca 5, ayo. Panca 5 benar juga tuh, ayo. Satu lagi apa dong kalau misalkan panca 5? Hah? Oke. Kalau kita berbicara panca indera apa? Melihat, betul. Apa lagi? Mendengar. Mencium, apa lagi? Merasakan sama? Mengecap sama? Rasa. Nah. Jadi Pak-Bu sekalian,
Kita harus bisa membedakan itu dulu. Jadi semua objek serapannya melalui panca indera. Jadi kalau ada orang nggak bisa menyerap dengan sempurna objek melalui panca indera, ekstrim kali, Bu. Itu dulu Pak, Bu sekalian. Ya. Harus sampai di level itu dulu. Begitu kita gagal Pak, Bu sekalian, menyerap objek dengan utuh melalui panca indera ini, maka ketika dia masuk ke dalam, apa tuh? Lanjutin dulu. Ke dalam mana? Ke dalam otak Bapak sekalian, diserap. Ingat, otak itu seperti spons. Dia cuma menampung semuanya. Belum bisa mikir tuh otak tuh. Dia seperti spons. Tahu spons ya? Nah, kalau misalkan kita ada air, lalu kita taruh spons di atasnya, airnya jadi apa? Serap. Nah, otak itu hanya mampunya begitu. Sampai sini bisa dipahami Pak Bu sekalian? Oke. Terus kalau pertanyaannya, kapan proses berpikir itu terjadi? Kapan akal alias pemikiran terjadi dari alur ini? Mikirnya di mana? Oke, bagus. Bisa dipahami ya Bu? Jadi antara yang diserap, yang menyerap tadi apa? Melalui? Ya, itu diserap dulu tuh otak yang nyerap melalui panca indera. Berpikir, menafsirkan, mengolah, jika dan hanya di dalamnya sudah ada informasi sebelumnya. Tentang apa? Tentang apa? Informasi sebelumnya tentang apa? Tentang objek tersebut Pak Bu sekalian. Baru bisa mikir. Itulah namanya pemikiran. Semakin cerdas, semakin dalam. Semakin dalam pasti akan semakin cerdas. Nah di IS kali ini Pak Bu sekalian, Anda akan kami rangsang hari ini untuk melakukan pemikiran mendalam. Agar apapun yang Anda jual, yang beli nggak pakai nawar. Mau atau mau? Proses begini akan kita eksekusi hari ini. Ya, siap atau siap? Oke. Misalkan nih informasi sebelumnya keliru ternyata. Setelah belajar di MMC, wah kayak mana ternyata keliru selama ini. Kira-kira tindakan sebelumnya benar atau salah? Salah karena? Iya karena informasi sebelumnya itu sudah keliru duluan. Jadi proses berpikirnya akan pasti. Nah. Jadi Pak Bu sekalian, 4 itulah yang namanya komponen. Komponen pemikiran. Apa namanya? Iya, yang akan melahirkan pemikiran baru, persepsi baru, atau juga pemikiran baru, persepsi baru, atau pemahaman baru. Nah, keempat inilah yang menentukan. Gitu. Ya. Nah, apalagi pengusaha, dia harus cerdas betul. Pengusaha itu harus jeli Pak Bu sekalian. Angkat tangan, angkat tangan. Oke. Angkat tangan tepuk sebelahnya. Bos. Kalau ngaku-ngaku pengusaha, kita harus jeli. Mengindra objek. Kita juga harus jeli. Mengindra ITM kita. Itu baru pengusaha sukses. Nah, siapa yang ingin jadi pengusaha sukses mana orangnya? Syaratnya harus apa? Jeli apa? Mengindra apa? Oke. Makin dalam, makin sempurna hasilnya. Kita akan praktek hari ini. Siap atau siap? Nah, polanya begini supaya lebih jelas. Tuh.
Ini makin jelas nih polanya nih, ya. Dari 4 komponen tadi Pak Bu sekalian, saya ulangi sekali lagi ya. 4 komponen tadi akan mempengaruhi pemahaman Anda. Akan mempengaruhi pemikiran Anda, akan mempengaruhi persepsi Anda. Ketika pemahaman, pemikiran, persepsi Anda sudah benar, oleh karena keempat komponen tadi ini Pak Bu sekalian, maka perasaan Anda pasti tuh. Perasaannya pasti apa? Pasti benar perasaannya. Iya atau ya? Iya. Tuh. Dicatat apa? Oke ya. Nah, mestinya kita lebih detail nih ya. Nah. Bisa dipahami Pak Bu ya? Halo, halo, halo? Oke. Jadi dari pemahaman yang sempurna Pak Bu sekalian, oleh keempat komponen tadi akan melahirkan perasaan yang sempurna, perasaan yang benar tuh. Akhirnya apa? Perasaan kita ini ya, perasaan nyaman ya, perasaan mengerti, perasaan sudah jelas banget tuh, akan memberikan alias menghadirkan tindakan yang benar alias tepat, dan pada akhirnya nanti mendapatkan hasil yang tepat juga, hasil yang maksimal, hasil yang kita inginkan. Begitulah ya. Oke, lanjut Mas. Nah, tolong baca dari judul sampai bawah dengan energi 100%. 1, 2, 3. Jadi kalau saya bertanya, pemikiran yang namanya pemikiran cemerlang syaratnya apa? Betul. Jadi yang namanya pemikiran cemerlang itu Pak Bu sekalian syaratnya ada berapa? Ada 2. Dia harus teliti sekaligus. Saya nggak dengar. Dia harus teliti sekaligus dalam gitu. Dicatat ini. Iya, intinya aja, jangan dicatat semua, titik komanya nggak usah, Pak. Maksudnya inti-intinya aja ya, karena kita akan lanjutkan slide-nya. Intinya di sini Pak Bu sekalian, pemikiran cemerlang itu syaratnya tuh. Ya. Pemikiran cemerlang alias cerdas. Nah. Teliti dan mendalam. Oke. Nah, dikaitkan dengan ITM juga. Boleh nggak kita teliti ITM kita lebih detail? Boleh. Saya nggak dengar. Boleh nggak kita mengetahui ITM kita secara mendalam? Harus. Iya. Sama dengan tim SW. Kalau tim SW ini, saya mau tanya, apakah Ustadz sering menyampaikan ke kita semua untuk menggali, meneliti, mengetahui ITM kita secara mendalam? Saya nggak dengar? Yang belakang nih? Kenapa kok perlu mengetahui ITM tim SW ini secara teliti dan mendalam?
Oke, gimana caranya? Mike, Mas. Ini praktekin langsung nih, gimana? Ayo, praktekin gimana tuh? Ini Pak Bu sekalian, ilmu ini juga kita terapkan ke tim ya, di tim SW. Yo. Baik. Jadi ketika kita mendapatkan persoalan, Berdiri Mas, berdiri. Ayo, berdiri. Nah. jadi ketika kita mendapatkan persoalan, kita selalu diminta penyebabnya apa dan kenapa itu bisa terjadi, gitu. Jadi kita diminta diindra dulu. Apanya yang diindra? Persoalannya, kira-kira apa yang salah, apa yang keliru. Persoalan siapa yang diindra? Misalkan contohnya ketika misalkan lantai basah misalkan. Kenapa lantai basah itu sering terjadi? Makanya kita lihat apa persoalannya dulu. Gitu. Itu salah satu konteks ketika di kantor. Apabila ketika kita customer itu kita coba gali masalahnya dulu. Oke. Menggali masalahnya, keperluan mereka apa? Apakah mereka ingin mengembangkan bisnisnya atau menyelesaikan utangnya gitu. Seperti itu, Coach. Terus setelah digali? Setelah digali kita mencoba untuk terus bertanya harapan mereka apa dan kita coba berikan solusinya. Oke, di sini atau di warga MMC atau di sini aja deh. Di sini ada nggak yang profesinya jualan roti? Saya belum selesai nanya itu. Belum selesai. Nah, ini masih contoh kasus. Berdiri Mas Rizka, berdiri. Oke, ada nggak? Oke, yang profesinya misalkan punya workshop? Ada. Ada. Nah, yang profesinya dokter? Ada banyak. Ada ya. Nah, sama nggak bahasa Mas Rizka terhadap ITM yang berbeda tadi? Beda. Beda bahasa? Oke. Gimana caranya bedain tuh? Misalkan soal tentang roti, kebetulan soal roti misalkan di warga MMC ada di Tasik itu ada Pak Haji Edo, itu tukang roti bakar gitu ya. Kita bahas dulu tentang operasionalnya seperti apa, rotinya berapa gerobak dan sebagainya, sehingga kita bisa mengukur kekuatan mereka, problem mereka di mana gitu. Setelah mengetahui, setelah mengukur, melihat, mengamati secara mendalam, terus? Ya, terus memberikan solusi. Ngobrolnya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Oke. Itulah Pak Bu yang terjadi terhadap Anda sehingga Anda sampai masuk dalam ruangan ini. Halo? Loh iya, kita kan mau ngasih bocoran. Ini kan ilmu pengetahuan gitu ya. Oke. Nah selama ini kita sudah mendalam belum ke ITM kita. Jadi tim SW ini Pak Bu sekalian dididik. Mereka nggak boleh tiba-tiba langsung closing, nggak boleh. Tapi dia harus mengetahui dulu siapa ITM-nya ini. Diajak ngobrol dulu, dipertemukan dulu sesama. Diajak dulu jalan-jalan ke tempatnya si Fulan. Kebetulan si Fulan satu bisnis sama dia. Supaya faktanya itu sempurna. Nah, kadang orang tuh Pak Bu, asal jualan, nggak ngerti apa yang mau dimaui ITM, tapi jualan, beli dong. Ya, capek kan kita. Bisa dipahami ya Pak Bu sekalian ya? Oke. Jadi syaratnya berpikir cemerlang ada berapa tadi? Nah, yang pertama apa? Harus? Yang kedua? Mendalam. Itulah yang nanti akan kita praktekkan di sesi hari pertama ini. Siap praktek? Oke. Berikutnya Mas. Nah, baca yang judulnya 1, 2, 3. Oke, yang kuning sampai yang putih bawah 1, 2, 3. Kalau saya tanya, kenapa kok kita harus teliti dan mendalam? Jawabannya apa?
Agar karena memiliki pemikiran cemerlang. Oke, bagus. Apalagi itu? Kenapa kok kita harus teliti dan mendalam? Ayo. Iya, betul Pak Bu sekalian. Ini nanti proses pemikirannya jadi nggak tepat gitu. Jadi pemikiran kita itu mungkin mikir kita, tapi kesempurnaannya hanya misalkan 70%, 60%. Itu akan mempengaruhi hasil kan? Iya toh ya? Semakin teliti, semakin mendalam, maka hasil yang kita harapkan pasti juga akan menjadi hasil yang istimewa. Semakin luar biasa. Nah, lanjut Mas. Yuk, 1, 2, 3. Penginderaan. Ya. Apanya yang teliti dan mendalam? Objeknya. Kalau kita sebagai pengusaha, objeknya adalah ITM-nya kita gitu. Kalau kita sebagai orang tua, objeknya siapa? Anak. Kalau kita sebagai suami, objeknya siapa? Iya. Kalau kita sebagai hamba Allah, objeknya apa? Kalau kita sebagai hamba Allah, objeknya apa? Ayo. Ya, nih objeknya nih ntar ya. Hah? Oh iya, jadi khalifah. Oke. Ntar. Kalau kita sebagai hamba Allah, objeknya ini. Yuk. Next mas. Sesungguhnya 1, 2, 3. Apa maksudnya itu? Apa mas? Iya. Allah tuh minta kita mikir loh. Tapi apa caranya? Ngamati objeknya itu loh. Jadi tanda-tanda objek kalau misalkan kita sebagai hamba Allah, objeknya apa tadi? Di situ tuh. Seluruh hamparan bumi Pak Bu sekalian tuh. Ciptaan langit dan seluruh hamparan bumi itu semua objek tuh. Makin teliti dan makin dalam, maka ketaatan kita kepada Allah makin sempurna. Nyamuk, kayak mana nyamuk ini bisa terbang ya? Robot itu kan ada kabel. Tubuh manusia ini ada urat-urat yang bisa kita lihat tuh. Kalau nyamuk kok bisa terbang tuh sekecil apa tuh? Gimana cara Allah buat tuh kok bisa terbang tuh? Makhluk Allah yang paling kecil atau yang kecil kayak nyamuk tuh. Kayak mana cara bikinnya? Makin teliti, makin mendalam Anda memikirkan tentang objek, hanya sekedar nyamuk aja. Belum yang lain. Belum silih bergantinya siang malam. Belum kok ada hujan. Kok turun di laut, naik ke atas, turun kok jadi tawar. Di bawahnya asin. Jadi ketika ada seseorang yang merasa belum taat Pak Bu sekalian seutuhnya, maka silahkan berpikir. Jangan-jangan kita selama ini penginderaan objeknya belum utuh alias belum sampai di level teliti dan mendalam. Oh iya kan? Nah, betul Bang. Sampai-sampai Allah tuh bilang ini cuman buat orang yang mikir katanya gitu. Bagi orang yang berakal. Nah, tadi kita udah belajar tuh akal tadi tuh kan. Hanya orang yang gitu aja. Jadi orang yang nggak memang memanfaatkan akalnya nggak akan bisa mengindra saya. Nggak akan bisa seutuhnya tuh mengimani saya. Nggak akan bisa. Nah pertanyaannya kita mau nggak menjadi orang yang berakal? Mau atau mau menjadi orang yang berakal? Iya sekalian. Oke. Lanjut mas. Baca sama-sama.
Saya nggak dengar. Jawabannya apa? Saya nggak dengar. Oke, nanti habis break kita uji. Betul nggak dieksekusi hasil pemikiran pemahaman yang barusan kita pelajari di sesi 1 ini? Ya, kita uji nanti ya. Oke. Oke, kita break dulu. Saya minta Anda semua berdiri. Kaki kiri di depan, tangan kiri depan. Kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kebersamaan.